Bapak Profesor B.J. Habibie itu ya karena sebagai sesama alumni Jerman saya banyak belajar dari beliau karena beliau senior saya dan beliau bilang gini Pak, anak biologis saya adalah Ilham Habibie. Ya. Tapi beliau bilang anak saintifik saya yang mewarisi kesaktian beliau di bidang sains dan teknologi, betul. Itu adalah Laksana Trihandoko. Betul kan? Beliau ngomong ke saya. Anak intelektual, Pak. Ya. Nah, bagaimana sampai seorang yang sehebat, bukan hanya dia presiden, tapi juga Mr. Crack, gitu, kok sampai mengakui Anda sebagai anak intelektual itu? Wah ya mungkin itu terlalu berlebihan kan. Ya kalau Anda mau protes ya kepada Pak Habibie ya. Sudah, pokoknya Anda jangan protes ya. Karena tolong Anda cerita bagaimana hubungan Anda dengan Pak Habibie itu dengan akrab. Ya saya sebenarnya tidak, ya kan usia kan jauh ya Pak ya. Tetapi kan saya dan teman-teman ya kami ada yang namanya alumni. Yes. Ikatan Alumni Habibie ya. Itu kalau nggak adalah, salah ada itu Profesor Terry Matt. Pak Terry tidak termasuk. Oh ya. nggak masuk. Enggak. Kami dulu yang dikirim waktu Pak Habibie Menristek untuk sekolah ke luar negeri sejak muda. Ya, nah saya salah satu sebenarnya dari anak-anak intelektual beliau itulah, gitu. Ya, oke dah, ya. Ya, gitu. Kebetulan saya yang disekolahkan ke Jepang pada saat itu, gitu. Sampai saya kembali dan saya waktu itu setelah lulus dari Jepang S3, jadi saya dari S1 sampai S3 di Jepang. Itu di Hiroshima ya? Ya, terakhir saya di Hiroshima, saya banyak pindah-pindah, Pak. Nah, terus saya kerja di Eropa waktu itu. Oh, Anda sempat di Eropa itu, Pak? Ya, jadi saya tidak langsung pulang waktu itu. Ya. Tapi maaf, bidang yang Anda dalami juga fisika, kuantum? Fisika, ya fisika kuantum. Teori, ya betul. Itu pilihan Anda? Ya, pilihan saya, ya. Kenapa? Ya, karena saya suka. Apa yang Anda sukai? Saya terus terang saya makin pelajari kuantum makin nggak ngerti Pak. Oh gitu ya. Ya kalau apa ya? Ya karena saya itu nggak begitu bagus kalau di eksperimen Pak saya. Monggo ya. Sudah nana. Wah keren ini. Mulai kita bicara epistemologi. Oh epistemologi. Ya oke. Jadi tidak bagus atau tidak suka? Enggak, saya nggak tahu kenapa, tapi tidak terlalu cocok. Saya itu pokoknya tidak begitu cocok lah. Kalau melakukan eksperimen itu saya jarang berhasil. Duh, jadi apakah eksperimennya? Waktu dari S1 ya kan kita ada eksperimen, ada begitu kan. Iya, pasti. tapi Einstein kan juga nggak berhasil kan. Lah ya itu makanya akhirnya saya kok kalau teori saya cepat gitu loh. Ya. Jadi saya akhirnya lebih suka fisika teori lah. Gitu, fisika kuantum, fisika kalau bahasa kami fisika energi tinggi ya istilahnya. Gitu, high energy. Ada dalam soal kuantum ini kan perdebatan antara Niels Bohr dan Einstein kan seru sekali kan. Anda di pihak siapa? Kalau saya kan sudah di zaman yang mereka sudah nggak ada ya. Ya kan memang ketahuan Einstein salah ya kalau untuk fisika kuantum kan akhirnya salah Einstein ya. Gitu. Jadi ada karena, salah benar itu ada ya. Oh iya dong, namanya juga saintis ya. Kami kan boleh salah tapi kan nggak boleh bohong, Pak.
Itu enaknya saintis kan, salah berkali-kali Anda nggak kok mulai, apa-apa. Anda asal kok mulai nggak bohong. politis gini ya. Oke. Bagus, Pak. Ya. Terus silakan, Pak. Ya. Menarik sekali. Jawaban Anda Ya. jauh lebih menarik ketimbang pertanyaan saya. Gitu ya. Silakan. Ya karena apa? Ya memang Einstein tidak percaya dengan kuantum pada saat itu ya. Ya, tetapi kan ya sejarah waktu membuktikan bahwa teori kuantum benar ya. Gitu, dan teori Einstein itu salah satu dari, dan itu bergabung kan, teori kuantum dan teori Einstein itu bergabung menjadi satu ya. Gitu, yang kita sebut kuantum relativistik. Ya, jadi relativitas kuantum. Nah, perkataan relativity itu sendiri kan sebetulnya kan ada suasana Heisenberg-nya di situ. Ya, tetapi memang beda karena kalau kuantum itu seolah-olah itu seperti tidak ada kepastian. Kan? Itu yang Einstein tidak suka. Seolah-olah. Ya, gitu. Bahwa sesuatu yang pasti ini ternyata sebenarnya bersumber dari banyak ketidakpastian, gitu. Tapi yang secara statistik dia akhirnya menjadi pasti, gitu. Secara matematik. Betul, gitu. Ya. Nah ini saya belakangan baru makin bingung lagi, Pak. Ya. Setelah saya bersentuhan dengan apa yang matematikal kuantum. Ya. Nah, gila itu. Ya, Bapak salah ini mungkin salah nyentuh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya senang Pak disalah-salahkan. Salah nyentuh ilmu ini. Ya gimana Pak? Karena Ya kalau kita bicara fisika teori, fisika kuantum itu salah satu dari fisika teori ya. Gitu ya memang tool kami itu matematika. Ya. Bahasanya ya. Matematika itu kan bahasa universal. Bahasa sains. Betul, bahasa universal. Jadi ekspresi semua formulasi kan berbasis Oke, matematika. saya loncat sekarang. Ya, quantum leap ya anunya. Ya. Apakah Anda percaya bahwa sebenarnya kuantum itu ada di mana-mana? Bukan hanya di fisika. Ya, jadi mekanik kan, dia pun mekanik. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara fisika itu sendiri loh ya, itu kan memang ada di mana-mana. Karena fisika kan hanya menjelaskan fenomena alam yang memang kita alami, ya kan? Gitu. Jadi hukum basic ya dari fenomena alam itu ya itu yang berusaha dijelaskan oleh fisika ya. Fisika berusaha menjelaskan itulah Pak ya. Salah satunya itu fisika kuantum ya kan. Itu untuk hal-hal dinamika alam yang ada di level-level yang sangat kecil, materi yang sangat kecil. Gitu. Jadi kalau materi yang besar seperti kita begini kan kita mekanika klasik ya. Gitu, mekanika Newton lah. Tapi begitu itu semakin kecil, mekanika Newton bukan tidak berlaku sebenarnya, tapi sudah tidak pas begitu ya. Ya, tetapi sebenarnya dari kuantum itu menjadi mekanika Newton juga kalau kita makro kan, ya misalnya. Nah ini Pak, ini loh yang bikin saya bingung. Saya juga mencoba, nanti Bapak salahkan silakan ya. Mencoba mempelajari kosmologi. Ya. Waduh, Bapak serius sekali ya. Memang it haunted me. Ya, saya tuh dihantui Pak oleh sebetulnya waktu saya pertama misteri melihat alam gitu ya. Apa? Misteri alam begitu ya. Iya, saya pokoknya saya sick lah ya sebetulnya. Ya, ada curiosity gitu ya. Ya. Tapi Bapak caranya menilai saya seperti seorang psikiater. Gini. Yeah. Anunya saya kan atom itu kan gambarnya. Yeah. Anda yakin kalau atom itu seperti yang digambarkan itu, yaitu ada orbitnya, anunya kalau itu? Ya kalau kami saintis kan tidak pernah percaya ya, karena kan bukan agama, ya kan. Tapi kan kita hanya meyakini apa yang sudah terbukti secara ilmiah,
Ya, yang bilang bahwa itu ilmiah atau bukan ilmiah siapa, Bang? Loh, ya itu dari eksperimen, kan kami melakukan eksperimen itu. Apa ada konspirasi di situ? Konspirasi maksudnya? Konspirasi antara fisikawan atau fisikawan yang menganggap itu sudah terbukti. Nah, ya karena ada eksperimennya. Kita juga. Walaupun Anda nggak suka eksperimen. Oh iya, karena kalau fisika kan harus dibuktikan, Pak. Kalau ilmu kan harus dibuktikan. Kita kan tidak pernah suka, tidak suka, percaya, tidak percaya kan bukan itu. Tapi kalau itu sudah dibuktikan secara saintifik, ya berarti benar gitu teori itu ya. Ya seperti Einstein juga kan dia tidak suka kuantum, tapi karena terbukti secara eksperimen benar, apa boleh buat kan? Berarti aku keliru gitu, kira-kira begitu. Tapi apakah beliau ngakui? Oh iya, pada akhirnya ya, tentu. Karena kan pada era beliau masih hidup sebelum meninggal ya, itu fisika kuantum sudah mulai established. Ya, sudah ya sangat established kalau pada saat tahun 55-an gitu ya. Anda kebetulan S3 Anda di Hiroshima. Ya. Sebagai korban. Ya, betul. Itu kalau orang Jepang bilangnya begitu, Pak. Ya kan? Gitu. Tapi kalau orang Asia bilangnya apa? Wah, alhamdulillah itu Jepang menyerahkan begitu ya. Kalau enggak kita nggak keluar itu Jepang dari negara kita kan. Kalau orang Jepang bilangnya, oh kami korban begitu ya. Gitu. Nah, waktu Anda S3 yang kemudian dianggap anak intelektual Prof. Habibie, itu Anda merasakan ada bedanya enggak teori kuantum Jepang yang diajarkan di Jepang dengan teori yang diajarkan di Santa Fe, di Jerman, di mana begitu? Nggak ada bedanya. Kan kalau sains semua universal ya, sains pasti universal, ya kan? Kebenaran sains itu pasti basisnya apa? Pembuktian secara ilmiah. Yang kedua dia pasti universal, ya kan? Pasti sama lah. Kan sains tidak ada sekte, Pak ya. Tidak ada sekte, tidak ada aliran ya. Ya. Gitu, tidak ada suka, tidak ada. Ya, barusan saya belajar lagi satu buku yang sedang saya pelajari. Belief Matters. Jadi ternyata Anda pun ya kelompok fisikawan yang tadi katanya nggak butuh percaya itu akhirnya kita harus pada titik tertentu terpaksa percaya, Pak. Percaya itu maksudnya mungkin meyakini atas dasar. Oh, Anda membedakan keyakinan dengan percaya. Iya, kalau percaya kan tidak perlu ada bukti. Kalau meyakini, iya kalau boleh aja kita bikin hipotesa, aksioma. Iya. Tetapi kan at the end of the day harus dibuktikan, ya kan? Saya kan suka teori, kami bikin teori, Pak. Selalu, ya kan, bikin teori. Oh, karena kan banyak hal yang belum bisa dijelaskan, misalnya ya. Kita bikin teori, kalau bisa dijelaskan pakai teori ini akan seperti apa. Kalau dijelaskan pakai teorinya kita ubah, dia jadi seperti apa. Nah, itulah yang dicari pembuktiannya oleh eksperimen kan. Misalnya. Nah, kalau dibuktikan salah, oh berarti teori ini salah, gitu aja. Ya, mohon maaf. Kan boleh salah, Pak. Siap salah, Mas. Ya, boleh salah, asal nggak bohong kan. Ya. Sebetulnya saya sih berterima kasih dengan Anda. Ya. Sebab kalau saya kalau sini saya ngomong di badan yang Anda pimpin, ya Anda pasti ngamuk ya. Sudah kamu tidak usah macam-macam, tanya macam-macam ya anunya. Nggak apa-apa, Pak. Kan kita demokratis, Pak. Enggak, tapi Anda karena ya kebetulan saya bukan anak buah Anda, maka Anda merasa tidak berhak untuk memarahin saya. Tapi kalau di dunia ilmiah siapa saja boleh berpendapat, Pak. Nah ya itu siapa? Ya. Saya sukanya di situ, kepada apa yang disebut bebas, iya kita kan bebas berdialektika. Tapi ada loh Pak, kelompok saintis yang dogmatis juga ada loh gitu. Pak. Oh ya itu dibantah nggak boleh, karena dia bingung kalau dibantah bingung. Kita kan nggak boleh mengagamakan juga sains ya, sebaliknya ya.
Itu bedanya sains dengan agama kan itu. Kalau Anda agama bedakan kan percaya. sains dengan teknologi. Maksudnya? Kalau Pak Habibie Ya. itu ngajarin saya ya, makanya Anda tuh harus beda. Makanya namanya Anda kan riset dan teknologi, kan itu. Ya, Itu di situ, ya. anunya. Kalau di apa di yang khususnya saya ya, dan yang saya pahami untuk era saat ini itu kita sudah, ya itu hanya istilah kan, science and technology itu kan hanya istilah ya gitu. Tapi secara real apa sih yang dilakukan di science and technology itu ya sama saja sebenarnya. Basicnya kan kita mencari sesuatu yang baru, ya kan, aktivitas riset ya ujung-ujungnya apakah menghasilkan sains ataupun menghasilkan teknologi gitu. Kalau sains kan mungkin aplikasinya belum ada, kalau teknologi yang aplikasinya sudah ada. Sebenarnya kan hanya itu ya, Pak ya. Kalau pemahaman saya pribadi begitu. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya. Aktivitasnya sama kan, melakukan riset, mencari invensi kan, invention, mencari kebaruan gitu. Kalau periset itu kan cari kebaruan, Pak. Ya kan? Kita cari yang baru terus gitu. Bermula dari problem, kita cari solusi yang baru. Problemnya bisa lama, tapi solusinya baru, atau problem yang baru sekalian ya, misalnya. Kalau nggak ada problem, cari-cari problem kan, Pak. Cari masalah maksudnya. Nah, ya. Ya sebetulnya ya Simpel juga kan? Iya, memang ya sebetulnya ini sebetulnya apa yang saya tanyakan ini terlalu ambisius sebetulnya ya. Karena ini kan nggak apa-apa, Pak, nggak ada pertanyaan ambisius, Pak. Lo enggak, karena dari dulu kan memang semua kan mencari kebenaran ini kan. Iya, kan sains itu bermula dari pertanyaan, Pak. Mengapa? Sokrates. Selalu, mengapa kan? Iya. Mengapa ini hitam? Kenapa nggak putih? Kenapa ini begini? Kenapa nggak begitu kan? Begitu ya. Orang bermula dari bertanya. Karena itu dia mengeksplorasi. Why? Ya. Kalau orang nggak bertanya, berhenti bertanya, dia Tapi kalau sudah nggak kreatif. apa bukan how? Ya apa saja, bisa why, bisa how, bisa ya kan, gitu. Pokoknya bertanya kan. Dari pertanyaan dia berpikir, dia cari-cari jawaban kan. Itu yang membuat jadi ada pemikiran, ya, karena orang berpikir ya. Kemudian orang mendeskripsikan apa itu story, ya, narasi atas suatu hal misalnya ya. Gitu. Dan Anda dalam posisi yang beruntung gini, karena Anda dipercaya oleh bangsa ini, oleh Pak Presiden Prabowo untuk memimpin Badan Riset dan Teknologi ini. BRIN. Inovasi, Pak, inovasi. Inovasi. Ya. Inovasi ya. Ya, BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Teknologi ini nggak ada di situ. Ya, sekarang tuh bahasa lebih kekinian. Karena teknologi hanya satu aspek saja dari inovasi ya. Inovasi kan invensi yang sudah ada aplikasinya. Ya. Tapi kata inovasi apa nggak bahaya juga, Pak? Karena bahaya ya, Pak ya? Iya, karena itu dulu sudah ada, cuma kita belum menemukan istilahnya aja. Oh gitu? Ini Bapak betul tanya apa pura-pura? Saya kan nggak bohong, Pak. Iya toh, karena. Oh gitu ya? Kalau yang inventory di situ, sebetulnya yang. Kalau inovasi itu bahasa kekinian, Pak. Bahasa mungkin tahun 2000-an ya. Setelah era 2000-an yang saya pahami ya. Kalau dulu kita bicara science and technology, habis itu orang bicara STI, science, technology and innovation, kan gitu, Pak. Gitu. Artinya kalau innovation itu dia sudah bermanfaat, Pak. Jadi ternyata teknologi pun banyak nggak bermanfaat itu maksudnya. Ya. Bapak ini. Jadi kalau science itu murni untuk sainsnya, kalau teknologi itu sains yang sudah ada bentuknya. Kalau innovation itu baik sains maupun teknologi yang sudah ada manfaatnya. Karena itu bisa ilmu sosial juga. Jadi ada inovasi sosial, inovasi gitu kan. Kalau teknologi kan kesannya hard science saja. Ya kan? Jadi nah kalau innovation dia jadi lebih generik
gitu. Jadi bisa mesin yang sudah dipakai, ya kan? Ada ilmu sosial yang sudah dimanfaatkan untuk misalnya psikolog atau apa, itu kan innovation ya, gitu. Kemudian ada juga science yang sudah dimanfaatkan, misalnya, kita bisa pakai bisa memahami angkasa luar sehingga kita bisa pergi ke luar angkasa, itu kan sudah jadi inovasi karena sudah dimanfaatkan, sudah dipakai ya. Dan misalnya, itu menjadi tugas Anda sekarang? Ya, kira-kira seperti itu Pak ya. Ya, gitu. Makanya cukup sibuk Pak. Ya kalau nggak sibuk dimarahi presiden. Anda kan lama tinggal di Jepang. Ya. Dan kemudian Anda sekarang di Indonesia. Ya. Itu ada nggak bedanya dalam lingkup kebudayaan dan peradaban Jepang dengan Indonesia? Wah, jauh, ada banyak. Monggo, banyak. Anda berat cerita. Culture shock ya. Apa? Culture shock. Kekar budaya. Saya dari Indonesia ke Jepang, ya kan? Gitu. Habis itu saya dari Jepang, saya pindah ke Italia waktu itu. Kerja. Habis dari Italia saya pindah Jerman. Wah, ini negara fasis semua, Pak. Ex negara fasis ya. Nggak tahu kenapa ini nasib saya begitu. Negara kalah perang, tapi menang. Ya. Kalah perang tapi menang kan? Tapi menang di ekonomi ya, Pak. Iya. Ya, gitu. Kalau dari Anda di Italia di mana? Saya di dekat Venesia, di Trieste. Di dekat Venesia, di paling utara ya, dekat Kroasia itu. Yang pinggir pantai. Anda kenal Raffaelli? Mario Raffaelli. Seorang penulis sains. Oh gitu ya, science writer ya? Iya, science writer. Kan ada kan yang kerjanya menulis. Iya. Wah itu culture shock banyak itu saya pindah-pindah itu. Nanti balik ke Indonesia culture shock lagi. Kalau dari Indonesia ke Jepang kan kita nggak teratur terus tiba-tiba harus disiplin, super disiplin begitu ya. Gitu. Anda akui mereka memang disiplin Pak ya? Ya dibandingkan kita ya jauh ya kan. Tetapi 10 tahun di Jepang saya pindah ke Italia, wah ini orang Italia malas-malas juga. Culture shock lagi sih. Lus lagi kan itu orang ya. Gitu. Dari Italia ke Jerman, wah orang Jerman lebih order. Orang Italia kan banyak ngobrol, ya kan, ada tidur siang, ya kan, habis siang makan siang nanti, one single shot espresso, ya kan, nanti jam 4 udah dicak ngopi lagi, sebelum pulang jam 6. Kalau di Jepang kan sampai malam kita, masih di lab. Di Jerman Anda di mana? Di Hamburg saya di dekat tempat Pak Habibie, waktu beliau ada di Hamburg, makanya saya sering ketemu di mall, di depan apartemen saya. Ya, gitu. Kebetulan aja, kebetulan. Kan beliau waktu habis turun dari presiden kan itu, persis selesai presidennya, beliau dengan ibu kan ke Hamburg. Ya, nah itu kami satu kecamatan gitu lah ya. Ya, satu desa gitu. Iya, gitu. Gitu. Nah itu saya depan apartemen saya itu. Mall yang besar ya di Hamburg gitu. Jadi ya sering belanja situ. Pak Bibi sering ke mall itu karena di Jerman kan nggak banyak mall Pak. Nggak kayak di Jakarta. Kaos. Ya gitu. Nah sekarang jadi Anda di Indonesia ke Jepang. Ke Jepang ke Italia. Ya. Itu maunya Anda atau kebetulan? Ya kan kita pengen cari pengalaman ya, jadi saya kan waktu itu bingung ini langsung pulang atau mau cari pengalaman dulu, mematangkan ini dulu lah ya. Saya ya biasalah kita daftar lah untuk daftar postdoc, daftar jadi asisten riset atau apa begitu kan. Ya kebetulan dapatnya saya yang di Jepang, yang di Itali. Kan kompetisi ketat Pak, jadi kan susah juga ya. Jadi ya, pokoknya mana yang dapat lah. Iya, kan kita daftar 30 lokasi yang dipanggil. Tapi ya tadi kebetulan semua negara fasis. Lah ya itu makanya nasib saya begitu.
tinggal Spanyol Anda belum pernah? Anak saya sekarang di Spanyol. Putri saya. Ya itu fasis lagi itu. Ambil apa putri Anda? Sejarah. Wow. Ya. Sejarah apa? Wah, belum tahu ya, baru masuk. baru masuk ini. Kota mana? Sekarang dia di Vigo. Di Vigo. Nanti dia katanya sih pengen ke apa itu namanya? Aduh kok jadi lupa saya. Kota yang pusat sejarah Islam tertua di Spanyol itu. Cordoba. Ya kira-kira itulah ya, Alhambra. Bukan Cordoba sih, yang satu lagi. Oh, Granada. Granada. Iya. Granada. Betul. Alhambra. Granada, ya. Anda pernah ke sana? Saya malah belum pernah. Ya. Kalau ke Vigo-nya kemarin saya pergi sebentar, ya. Gitu. Itu dahsyat. Ya itu Andalusia itu ya, saya nggak sempat sih kalau iya, pergi Anda ngurusi riset dan teknologi. nggak punya waktu, nggak bisa dapat libur Pak dari Pak Presiden. Kemudian dari dari Jerman Anda balik Indonesia. Baru saya balik Indonesia, for good. Nah, sekarang kita kembali ke bumi. Tadi itu kan cuma diuplek-uplek dulu. Nah, Anda sekarang menjadi istilahnya apa Pak? Kepala sekarang ya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya. Oke. Apa yang Anda lakukan? Sampai tadi kita tunggu, Anda rapat nggak berhenti-berhenti, ya, dan Anda kelihatannya sekarang juga sudah siap-siap mikir rapat angkat datang lagi. Apa yang kira? Ya mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Itu bukti kalau Anda bekerja. Oh gitu ya. Asal efisien ya Pak ya bekerja ya. Ya karena kami karena kan BRIN itu baru 3 tahun Pak ya. Sebagai lembaga baru 3 tahun, baru 2021 kan dibentuk ya. Waktu Pak Jokowi yang kedua. Nah pada saat itu pemerintah itu kan punya lembaga riset itu banyak. Ya, ada di setiap kementerian, ada LIPI, BPPT, LAPAN, Badan, ada Kemristek juga. Nah itu semua jadikan satu. Jadi itu dalam sejarah Republik baru sekali itu kita menggabungkan sedemikian banyaknya. Gitu. Umumnya kan gabungin itu paling cuma 2, kayak Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, itu kan Lingkungan Hidup dan Kehutanan begitu gitu aja. Ya kan? Nah kami itu ada 74 yang 74 entitas ya. Gitu. 5 diantara yang besar itu. Jadi 5 itu aja sudah baru pertama di dunia juga. Karena saya kan bekerja selalu di lembaga riset ya dari dulu. Itu memang cita-cita banyak funding agency ya istilah kami ya. Funding agency di berbagai dunia itu ingin menyatukan. Tapi kan periset itu paling susah diantaranya. Jadi itu selalu berat ya dilakukan. Di Jerman juga sama. Di Jerman jadi itu Jerman bahkan kalah sama kita. Ya ruwet sekali di Jerman itu. Yang terakhir berhasil menyatukan itu Inggris. Tahun 2018-an seingat saya ya. Itu dari 9 jadi 1. Gitu. Namanya UKRI. UK Research and Innovation. Innovation. Ya. Tapi di dalamnya 9 itu masih ada. Jadi seperti digabung aja tapi sebenarnya 9-nya masih ada di dalam. Nah kalau kami kan tidak. Kami benar-benar kalau perusahaan itu ya benar-benar merger ya. Sudah hilang identitas aslinya semuanya. Jadi itu tentu pekerjaan besar. Tidak hanya buat saya, buat Amerika teman-teman bagaimana? saya. Amerika malah belum pernah melakukan itu ya. Ya. Gitu. Jadi makanya ini apa yang bisa disimpulkan bahwa Amerika malah belum itu apa artinya? Ya ini? jadi begini, kalau asal muasalnya kenapa sih kita harus melakukan itu ya? Gitu. Itu kan dulu awalnya itu karena kita ini
seolah-olah semua ya pada saat itu, Pak Jaya, lembaga riset ini kayak kekurangan semuanya, merasa kurang. Saya sebelumnya kepala LIPI ya, kepala LIPI terakhir, gitu. Itu kan merasa kurang. LIPI yang paling besar pun masih tidak mampu menghandle dirinya sendiri lah ya. Apalagi ngurus orang lain gitu ya. Padahal kan tugas pemerintah harusnya memfasilitasi orang lain, memfasilitasi swasta, memfasilitasi masyarakat kan begitu ya. Nah, ngurus diri sendiri aja masih kurang. Padahal kalau di totalnya itu gede, baik anggarannya, baik apa sumber resourcesnya ya, gitu, gede, gitu. 26 triliun kita waktu itu ya, 28 waktu tahun 2018 ya, 28 triliun. Tapi semua merasa kurang. Nah itu namanya fenomena diajar-ajar. Karena diajar-ajar kebanyakan tadi. Jadi semua jadi kecil-kecilan, Mbak. Kalau ya kan kalau perusahaan sama ya, ada kalanya kita harus melakukan melepas anak perusahaan. Ya. Tapi ada saatnya harus di merger, ya kan? Pada saat kompetisi semakin ketat, harus memperkuat portofolio, kan harus di merger ya. Kalau nggak bisa berkompetisi. Nah apakah ini sama. Bisa disimpulkan ya. Kalau tadi Amerika Serikat itu pemerintah tidak ikut urusan riset dan inovasi. Di hampir semua negara tidak ikut, ya gitu. Jadi makanya kalau di Indonesia lembaga riset ini pemerintah semua, itu yang jadi masalah ya. Kan waktu itu pemerintah semua. Makanya seharusnya lembaga riset pemerintah itu cukup 1-2 aja. Gitu. Yang harus banyak kan lembaga riset swasta. Elon Musk-nya itu mestinya banyak. Iya, R&D jamu itu harus banyak dong. Iya kan? Ada di jamu jago, ada di Sido Muncul, ada semua harus punya R&D kan. Itu yang harusnya di nurture, dikembangkan toh. Diperkuat gitu. Nah, bagaimana memperkuat mereka ini? Pemerintah harus hadir kan. Karena kan aktivitas riset itu mahal, high cost, high risk ya. Risiko tinggi, mahal. Itu kombinasi yang paling top kan. Pemerintah harus masuk hal yang seperti itu. Seperti di Cina, di semua negara ya begitu. Di Cina? Negara maju pun, apalagi di Cina. Iya, jadi kan harus kita yang memfasilitasi supaya industri bisa melakukan R&D, ya kan, pengembangan product development yang basisnya R&D tanpa banyak keluar investasi. Sehingga risiko itu rendah, kan gitu ya. Karena kan aktivitas riset itu high cost, high risk. Jadi, ya kan? Kalau dia dibiarin, ya dia pasti nggak mau melakukan dong, Pak. Terlalu high risk kan. Ya kan, gitu. Karena cost-nya udah pasti tinggi, tapi hasil belum tentu kan. Riset kan boleh salah tadi. Iya kan? Gua keliru 1000 kali juga nggak apa-apa ya. Tapi kan kalau buat industri ya repot dong 1000 kali. Ya kamu nggak apa-apa, kitanya yang pot-potan kan begitu ya, Pak ya. Nah, itu kan harus sesuatu yang high risk begitu, harus pemerintah kan. Jadi ada kesan akrobatis. Ya, jadi pemerintah harus memfasilitasi. Jadi kalau kami sekarang begitu BRIN ada kan kami bisa langsung memberikan fasilitasi. Karena sudah dikonsolidasikan resources tadi ya, resources pemerintah ya. Kita bisa langsung ngasih fasilitasi. Gitu. Bapak bisa bikin product development, jamu, bahkan tanpa keluar biaya selama mau ngerjain sama kami. Pakai periset kami, pakai alat kami, ya kan? Gitu, nggak perlu ongkos. Tapi nanti kalau jadi saya minta lisensi. Iya. Kan fair enough, Pak. Iya kan? Kalau Bapak sudah mulai jualan itu baru kita minta royaltinya. Kalau Bapak belum jualan ya kita nggak minta juga. Iya. Jadi kan dan juga kita itu yang harus dilakukan pemerintah. Dan kita juga karena yang lakukan pemerintah, kita juga harus berbagi kan. Ya fair-fairan aja, itu kan B2B-nya standar aja. Ya. Kalau satu biji kita dapat 1000 perak, ya kan fair aja kalau dari awal disepakati, ya kan? Kan itu bagus. Tapi kan Bapak bisa mendevelop produk tanpa keluar investasi yang terlalu besar, ya kan? Sehingga tapi tetap bisa kompetisinya kan kuat ya. Kalau nggak develop produk baru, gimana mau kompetisi di pasar yang makin global begini kompetisinya? Jadi Bapak setelah acara ini selesai, Bapak berkenan kalau Dewan Jamu Nasional dan
gabungan perusahaan jamu nasional menghadap Bapak? Wow, tentu sangat. Kalau perlu saya menghadap, Pak. Loh iya, loh bukan. Kami yang jemput bola, kami yang jemput bola. Iya, ya kami kan pengen problem. Kan tadi periset kan cari problem, Pak. Kalau enggak nanti dia cari-cari masalah. Problemnya yang punya kan Bapak dan teman-teman dari market kan. Kami kan nggak tahu market ya. Gitu. Teman saya mau riset apa kalau nggak dapat problem dari Bapak, ya kan? Jadi sebenarnya ini simbiosis mutualisme, Pak. Ini menarik ya, ini kita kan ngomong kalau ini jamu ya. Kebetulan kan jamu semua kan, sama, Pak. Jamu kan tahun lalu diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Oke. Nah, tapi barusan minggu lalu kami wawancara Profesor Yasona Lawli. Dia problem dia itu lapas, Pak. Lapas kita sudah penuh. Terlalu penuh. Over capacity. Nah, itu problemnya itu kalau itu pengguna narkoba itu dikriminalisir, tambah penuh. Makin penuh dan juga kalau di penjara dia itu jadi pasar, Pak. Malah ketemu sama semua pengedar dan itu nggak karu-karuan. Malah makin upgrade. Sebetulnya Bapak bisa ya, bisa dewan ini badan Bapak bisa bantu untuk ke arah sana bisa. Ya kami apa aja, ya memang tugas kami itu, kami kan harus memberikan layanan itu ya, gitu. Dan itulah kehadiran negara, Pak. Iya kan, gitu. Kan negara ini maju kalau industrinya maju. Kenapa kok mendadak ini industri mobil listrik mendadak Cina demikian dahsyat ini? Sebenarnya tidak mendadak, prosesnya mereka berjuang proses cukup panjang, gitu. Tapi itulah salah satu pilihan cerdas mereka. Kalau mereka mau berkompetisi di motor bakar, di internal combustion engine car, ya kan, ICE begitu, ya tidak mungkin kan. Mereka langsung face to face kompetisi dengan Jepang misalnya ya. Makanya dia melihat, ada peluang nih. Mobil EV kan belum banyak yang mendevelop, ya kan? Itu satu. Yang kedua, karena dia kemudian mempersiapkan supply chain hulu hilirnya itu kan komplit. Ya kan? Karena semua manufaktur OEM kan ada di Cina. Ya kan? Jadi dia bisa kompetitif kan. Mereka punya badan. Iya. Dan kalau di Cina bahkan patennya itu dibeli pemerintahnya, kemudian boleh dipakai. Ini tadi. Ya. Iya tadi model seperti ya seperti kami sekarang kan basically sama, ya kan. Oke, paten kita tetap pegang atau kita share bersama kalau memang joint development ya. Gitu, tapi habis itu kita lisensi, tapi lisensi itu kan mau Rp1, mau Rp2 juga kan nggak masalah, gitu. Jadi basically ya sebenarnya sama, gitu. Itu yang harus dilakukan. Kalau tidak, siapa yang bisa masuk R&D industri? Kalau industrinya nggak maju, ya ekonomi negara kita nggak mungkin maju. Nggak ada negara maju karena APBN loh. Nggak mungkin, Pak. Mana ada? APBN itu kan enabler, harus ada. Untuk enabler kan, fasilitator awal, ya, jadi kail, ya kan. Habis itu ini akan menarik yang lebih besar kan, pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Jadi makanya saya dengan takut-takut mohon untuk boleh menghadap, tapi Anda malah mau menghadap kita itu Anda benar tulus itu. Harus kami yang datang kalau perlu. Iya, kalau Bapak undang kami datang, Pak. Iya, harus gitu. Kan kalau industri kita maju, ya ekonomi negara kita maju, Pak. Iya kan? Kalau industri nggak berkembang, ya buat apa? Itulah tugas Anda, ya. Tugas semua lembaga pemerintah itu mestinya begitu, memfasilitasi industri kan, pelaku usaha. Kalau tidak, siapa yang ngasih kerjaan? Iya kan? Kan yang menyeret pertumbuhan ekonomi ya industri, nggak ada yang lain. Harus industrialisasi. Apakah mau dari investasi luar, mau dari dalam, apalagi ya, gitu kan harus begitu.
tidak ada yang lain kan. Itu Terima kasih Pak. teori pasar yang sangat sederhana, Pak. Iya, Teori, iya. kan teori ekonomi yang sangat Iya, sederhana. dan Iya. sebetulnya waktu saya kembali, Makanya PNS itu kan pelayan masyarakat. Itu kan itu ya. Bukan priayi. Gitu. ya, terserah. Iya kan? Nah, Saya nggak boleh bilang tapi itu. begini Oh. Pak, sebetulnya Hmm. perasaan saya ini sekarang ini ketemu dengan Bapak ini sudah saya cari waktu saya kembali dari Jerman pada tahun Ya, 80-an, Bapak dulu di Jerman abad ya. ke-20 Dulu di mana Pak dulu? di Munster. Munchen ya. Munster, bukan Oh, Munchen. Munster, bukan Munich ya? Ya, bukan Munster. Munich, lebih besar Pak. Iya, iya. Anu universitas kita yang kedua Ah, setelah Berlin, iya, iya. kita anu Oh. Munsternya. Itu saya itu mencari lembaga Anda ini, tapi Anda masih keluyuran di Jerman juga. Nah, ya itu. Salah zaman Bapak. Iya, iya. Tapi ya ini saya Pak. Kalau di Jerman kan rumit Pak, banyak ada Max Planck, ada Fraunhofer, ada Helmholtz, ada Humboldt. Ada, Oh iya, tapi kan sudah ya. anu take for granted Ya, kan, ya, karena ya, dianggap ya. itu kewajaran kan. Ya, 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 ya. Ya kan kita harus berinovasi kan Pak. Gitu. Terima Dalam kasih, hal itu Pak. kita harus niru Tiongkok Pak. Iya, harus berani. Jadi kita harus belajar di negara lain, tapi jangan copy paste saja. Kalau copy paste percuma. Menurut Anda, Amerika Serikat itu bahkan anu bagaimana sih kalau kita bandingkan dengan anu Cina itu anunya? Ya pasti Tiongkok jadi kompetitor utama lah ya. Tapi menurut saya Masih unggul Amerika. ya masih Pak, masih gitu. Dan Rusia. dengan segala masalahnya dia ya. Iya, iya, iya. Ya. Rusia. Ya kalau Rusia jauh lah Pak ya. Oh, jauh. Ya sekarang kan Amerika sama Tiongkok lah. Jepang pun sudah ya mundur lah ya. Tapi kan itu salah satu siklus alami Pak, Iya, siklus iya, kehidupan. iya. Ya. Peradaban. Ya kan. Cina pun juga akan mengalami itu saya yakin. Makanya kalau Life cycle. ya kalau kita mau maju ya kita harus mencari peluang itu. Tidak kehilangan siklus ini. Momennya itu. Momen, ya. persis. Ya kan, Cina kan ngambil momen yang bagus, Korea Selatan ngambil momen yang bagus. Apakah dia akan terus maju? No. Enggak, Tapi kan yang penting udah kaya duluan, Pak. Iya, iya, iya. Iya kan? Jangan Duitnya yang sudah ada, yang masalah ini kan kalau masih miskin aja ini yang problem. Iya, iya, kan. iya, terus. Yang penting kan udah Iya. kaya duluan, tapi Iya. habis itu dia punya masalah terus terdegradasi, ya degradasinya nggak jauh-jauh amat lah, masih makmur lah ya. Nah, kita kan harus bawa negara ini ke situ ya, Pak ya. Iya. Gitu. Kalau tidak kan kasihan apa Ya, masyarakat. anu Pak, anu ternyata Ya. pertemuan hari ini minimal untuk kita untuk rakyat ini kita mendapat suatu pencerahan bahwa ada sesuatu yang Anda tawarkan Ya. yang tentunya kalau ini tidak kita manfaatkan tentu mubazir kan. Ya. Nah, Dan kalau nggak dimanfaatkan juga saya malah khawatir bagaimana bisa kompetisi ya industri kita. Iya, gitu. Kalau R&D-nya nggak siap ya. ya. Iya, gitu. Apa coba sekarang nggak bisa dibikin di Tiongkok ya Pak ya? Semua bisa dibikin di sana ya. Dengan harga yang lebih murah. Jadi kan kita harus meng-create sesuatu yang baru ya, terus secara terus-menerus. Gitu. Dan ya. Oke, Pak Laksana Trihar. Susah ya Pak nama saya. Yang Handoko aja Pak. Joko. Eh. Saya yakin dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya menyentuh kulitnya saja dan dangkal-dangkal sekali, masih banyak sekali hal yang perlu kita ketahui tentang BRIN. Apa sekarang sebagai penutup menurut Anda perlu kita ketahui tentang lembaga dan badan yang Anda pimpin sekarang, Ya. BRIN ini? Silakan. Ya, terima kasih Pak Jaya. Jadi begini, yang pertama BRIN itu ada untuk semua, ya kan? Jadi itu bedanya dengan kami dulu.
Jadi BRIN ada bukan untuk periset BRIN. BRIN ada itu untuk seluruh periset nasional, termasuk dari kampus dan industri, ya, termasuk komunitas dan sebagainya. Ya, termasuk. Ya, karena dunia riset itu bukan eksklusif akademisi. Yes. Ya, setiap Yes. orang itu melakukan riset karena setiap orang itu bisa berkreasi, melakukan kreativitas. Ya. Nah, riset itu kan basisnya kreativitas tadi, menciptakan hal baru. Ibu rumah tangga juga bisa kan, gitu. Siapapun yang meng-create hal baru itu adalah periset. Ya, jadi sehingga keberadaan BRIN itu memang harus dimanfaatkan dan kami punya banyak program dan skema, ya, baik untuk industri maupun untuk mahasiswa khususnya S2 S3, untuk komunitas, ya, yang basisnya adalah untuk memperkuat kemampuan berkreasi tadi dan memfasilitasi kreasinya menjadi barang nyata supaya jadi inovasi. Ya, karena barang nyata itu tadi inovasi, gitu ya. Jadi ini baru pertama di Indonesia kita memiliki badan seperti ini, jadi ini yang harus dimanfaatkan betul, ya. Dan kami banyak bekerja sama, bersinergi dengan kementerian lembaga yang lain, gitu, termasuk yang Kementerian Dikti, Saintek dan sebagainya, untuk bersama-sama memperkuat juga kampus kita, ya, dari sisi risetnya tentu saja, ya, selain dengan industri, gitu, yang tadi seperti sudah saya sampaikan. Ya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih sekali. Sama-sama. Ya. Nanti kami segera hubungi teman-teman yang bisa Siap. saya hubungi, ya, dan mau tentunya. Oh, harus mau. Ya, harus mau, kalau nggak ya. mau di WA saya coba. Ya, dari situ. Ya. Sampai terima kasih sekali Pak. Ya. Dan suatu kehormatan Anda berkenan meninggalkan rapat-rapat. Terima kasih, malam. Jadi refreshing buat saya, Pak. Senang ketemu Bapak. Ya. Kami nggak punya apa-apa, Ya. Pak. Kami hanya punya ucapan terima kasih. Wah, terima kasih sekali bentuk, pada Laksana Trihandoko. Ya. Terima kasih. Yang Anda berkenan menjadi narasumber ekosistem riset dan inovasi menuju Indonesia Siap, Emas. Mas. Ya, makasih banyak. Tepuk tangan untuk Ya, terima kasih. Ada profesor juga kan? Ya, sebenarnya saya belum profesor, Pak, belum orasi saya, belum sempat. Tapi ya kami akui Anda bagaimana. Karena di Jerman Anda tahu kita menggunakan istilah profesor untuk menghormati. Oh, ya. Ya, kehormatan itu. Ya. Ya. Terima kasih, tepuk Terima tangan kasih. bagi kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Oh ya, nah ini gantian dari kami. Nah, nggak mau kalah saya. Waduh. Jadi ini untuk Bapak ya. Ini gedung B.J. Habibie, kantor pusat kami di Tamrin. Yang dulu Kantornya itu, Pak Habibie, iya, sampai Pak Habibie Wapres ini di sini. Iya, Jadi, benar. kalau ada kesempatan, monggo silakan mampir. Ya nanti teman-teman itu. Oh iya, nanti diinformasikan ke kami. Terima kasih.